Gambaran ini, tempora atau skala atau kranium itu tersusun dari 22 tulang. Wih, Ya. Tulang tubuh kalian ada berapa jumlahnya? 216. 200? 6. 6. Oh iya Ya, deh. 206, 22-nya ada di kranium. Ya. Kemudian dari 22 ini kita bedakan menjadi dua kelompok. Neurokranium, neuro apa artinya? Saraf. Saraf. Ya, berarti kranium ini ada hubungannya dengan saraf atau dengan otak, neurokranium dengan kata lain yang berfungsi untuk melindungi otak. Yang mana dok? Ya kira-kira aja yang mana yang melindungi otak. Ya, itu yang pertama. Dari 22 kemudian kita kelompokkan menjadi kelompok kedua yaitu viscerokranium, yaitu kelompok yang membentuk wajah. Ya, neuro dan viscero. Viscero nama lainnya adalah splanocranium. Jadi kalau orang bicara splano ya sama aja pembentuk wajah. Viscero juga sama aja pembentuk wajah. Yang mana dok ya lihat aja tengkorak ini yang mana yang membentuk tulang wajah. Simpelnya kayak gitu ya. Kalian raba ya, kalian bisa memperkirakan yang mana neurokranium, yang mana viscerokranium. Ya. Tulang-tulang tersebut kemudian akan bersendi atau berhubungan dengan tulang lainnya, misalnya di bagian depan ada os frontal, kemudian parietal, ya. Di antara keduanya itu ada hubungan antar tulang yang dikenal sebagai sutura. Ya. Selain melindungi otak, ya melindungi organ vital yang lain. Ada apa dok ya? Kalian lihat ya di kepala kalian ada apa yang penting? Ya ada mata, ada telinga, ya organ-organ penting lain. Yaitu itu maksudnya untuk melindungi organ-organ vital. Ya. Kemudian yang terakhir ada hubungannya dengan sistem respirasi dan digestif. Kenapa dok? Ya tinggal dilihat di kepala kalian ada apa? Ya, ada lubang hidung ya respirasi, ada kafum nasi ya terkait respirasi, ada orongga mulut ya digestif. Ya, jadi di kepala kalian itu juga merupakan tempat awal atau port di entry atau lubang masuk dari sistem respirasi dan digestif. Gitu ya. Yang pertama kita lihat sama-sama neurokranium yang kita bicarakan di depan tadi. Yang tulang-tulang melindungi otak apa aja dok? Ya tinggal dilihat. Yang ada 8. Ya. Os frontale ada 1. Ya. Kemudian parietale yang di sini di tengah ada 2. Temporale ada 2. Jadi yang ada sepasang cuma 2. Parietale dan temporale. Ya, ini parietal. Ini temporal. Sisanya 1. Ya, 1, 2, 2. Occipital yang di belakang ada 1. Sphenoidale dan ethmoidale. Nggak kelihatan. Ini di sini kelihatan sphenoid. Ini yang warnanya ungu. Ya. Ini. Sehingga totalnya ada 8. 1, ya, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jangan sampai salah, yang punyanya sepasang cuma 2 tulang parietale dan temporale. Kemudian kita lihat aspek klinis, aspek penting dari neurokranium. Ya, kalau kita nanti kalian lihat waktu praktikum biasanya preparat kranium ini kita potong pada bidang horizontal kayak gini. Ya, kita potong sehingga menjadi atap atau fold dan bagian dasarnya atau basis kranium. Biasanya kayak gitu. Ya. Ada apa? Nanti kalau praktikum bentuknya enggak bulat kayak gini enggak. Biasanya kita potong di sini, di tempurungnya kita potong. Menjadi 2 bagian, apa saja dok ya? Atapnya atau fold, ya. Kemudian dasarnya atau basisnya atau base-nya di sini ada 2, ya. Dari bagian base ini kemudian kita bisa bedakan menjadi fossa. Ya, fossa cranii anterior, media dan posterior. Nanti di belakang ada gambarannya kayak gini nih ya. Kalau saya potong bidang horizontal cranium jadi fold atau calvaria ya bahasa Latinnya. Ini adalah tempurung yang bagian atasnya ini fold, tempurung atau calvaria, dan satu lagi yang di bagian bawah adalah basis cranii-nya. Ini lihat ya di basis cranii di interiornya ada cekungan-cekungan. 1 di depan, kemudian 2 di tengah, 3 di belakang. Fossa cranii anterior, media dan posterior. Ya, fossa cekungan.
Itu yang biasanya dibicarakan, ya, beberapa fossa. Nanti kita lihat aspek pentingnya kenapa, ya. Yang ketiga, ya, neurocranium merupakan jalur utama nervus cranialis. Ya. Apa maksudnya, Dok? Dari dasar ini, ya, akan keluar nervus cranialis, ya. Nervus cranialis sudah kuliah belum? Saraf tepi dan saraf pusat sudah kuliah belum? Belum. Ya, nanti salah satu contoh dari sistem saraf pusat adalah nervus cranialis. Nah, di sini keluarnya, ya, dari basis krania, ya. Itu yang dimaksud dengan neurocranium, tempat keluarnya dari nervus cranialis. Sudah, kalau tadi ada 8 tulang pelindung otak, sekarang kita lihat yang membentuk muka kalian ada berapa? Ada 14. Loh, kok pentinglah muka ketimbang otak? Ya. Ya, itu dalam tanda kutip, ya. Ternyata muka kalian itu 14 tulang, ya. Lebih banyak ketimbang yang melindungi otak kalian. Apa saja, Dok? Maksila, rahang atas 2, zigomatikum yang mana, Dok? Yang biru muda 2, os nasale hidung kalian ini 1 di tengah yang ungu, ya. Kemudian bersatu, ada 2 nih dempet di linea mid sagittalis 2. Semuanya 2 kecuali vomer dan mandibula. Jadi kalian ingat saja, viscerocranium yang membentuk muka kalian itu semuanya 2 kecuali mandibula dan os vomer, ya. Ini mandibula, ya. Kemudian vomer. Vomer yang mana, Dok? Nih yang kuning. Kalau kita mau lihat kuning, ini kita mesti potong kraniumnya pada linea mid sagittalis baru kelihatan yang kayak gini. Ya, ini ada nongol sedikit di situ, ya, sehingga ia turut membentuk kontur muka kalian. Kontur. Semuanya 2 kecuali vomer dan mandibula. Jadi ingat ya, maxilla, zygomatikum, nasale, lacrimale, palatine 2 kecuali 2 poin ini, ya. Ya, biasanya kayak gini saya tanya nih, iseng-iseng, ya, yang jumlahnya sepasang siapa, jumlahnya 1 siapa, ya, ingat aja, ya. Vomer mandibula. Viscerocranium selain membentuk muka kalian, ya. Ternyata saya cantik. Berarti 14 tulangnya ini tersusun dengan sangat simetris, gitu. Nah, selain membentuk kecantikan muka kalian, tulang viscerocranium ini berguna buat apa? Buat ngunyah, buat ngomong. Ya, saya ngunyah, saya ngomong, ya mandibulanya gerak-gerak. Bisa nggak kalian ngomong nggak gerakin mandibula? Mingkem. Oh, bisa dong, hebat. Ya. Ini maksudnya, ya, selain untuk membentuk kontur muka kalian, mati. juga berfungsi untuk ngomong, bicara, dan mengunyah. Itu fungsi lain dari viscerocranium. Kemudian, ya, ini detailnya, ya, tulang-tulang viscerocranium kaitannya dengan fungsi mengunyah, fungsi bicara, ini detailnya. Oh, dia membentuk cavum oris. Oris itu mulut, ya, berarti membentuk rongga mulut, ya, benar. Kemudian cavum nasi, ya, rongga hidung. Kemudian orbita juga rongga mata, ya. Jadi rongga-rongga mata, kemudian hidung, kemudian mulut, itu semuanya dibentuk atau disusun oleh tulang-tulang viscerocranium, ya. Nah, ini sudah saya bicarakan tadi, ya. Kalian senyum, ya, kalian cemberut, ya, itu mengikuti kontur tulang yang 14 pasang, 14 buah ini, ya. Itu sekali lewat, ya. Sekarang kita detailin lagi, ya, untuk kranium itu sendiri selain untuk melindungi otak atau encephalon, ini nama lain otak encephalon, ya, encephalon. Fungsi lainnya udah saya sebutin tadi, ya, untuk estetik, untuk bicara dan teman-temannya. Yang lain apa, Dok? Nih, ya, 4 lewat. Apa? Nervus cranialis udah saya bicarain tadi. Yang mana maksudnya, Dok? Ini kalau kranium kita putar balik, ya, kemudian lihat di bawahnya itu banyak sekali lubang-lubang, ya. Salah satunya tempat lewat nervus cranialis, ya. Ini lubang apaan sih? Macem-macem, ya, macem-macem. Jadi saya summary saja bahwa
Fungsi lainnya juga tempat lewat nervus cranium, tempat lewat pembuluh darah besar. Apa dok? Ini lubang yang paling gede adalah foramen magnum, tempat lewat medula spinalis. Plus ada pembuluh darah yang lewat sini. Pembuluh darah apa namanya? Arteri. Misalnya arteri vertebralis. Nah, itu salah satu contoh poinnya. Ya. Selain itu, ini sudah saya sebutin juga menunjang fungsi sensorik, melihat, mendengar, mencium, semuanya terkait dengan kranium. Ya. Selain itu, dia juga memiliki fungsi proteksi. Ya. Kalau jatuh, ya terbentur kepala, otaknya nggak langsung rusak. Ya, paling tengkoraknya dulu, ya retak. Ya, itu salah satu fungsi proteksi terhadap trauma kita. Kemudian dia juga menjadi ruang resonansi udara. Ya. Maksudnya apa dok? Suara kalian itu beresonansi. Ya, di mana posisinya? Di ruangan. Jadi kalau kita lihat, ini salah satunya aja ya, misalnya os frontal. Ya, ini nggak padat. Ya, nggak padat. Di sini ada ruangan kosong yang disebut sebagai sinus. Ya. Kemudian di tempat lainnya di maksila juga ada ruangan kosong yang namanya sinus. Itu salah satu fungsi untuk resonansi udara. Ya, terakhir fungsi dari kranium untuk tempat nempel otot-otot. Ya, namanya tulang pasti tempat nempel. Ya, otot apa tuh? Otot mastikasi untuk mengunyah dan ekspresi wajah. Ya, nanti dokter Indri atau pengampu lainnya akan bicara tentang otot-otot. Jadi kalian paham? Kranium kalian itu banyak sekali fungsinya, bukan untuk proteksi, bukan hanya untuk proteksi encefalon, juga tempat terkait fungsi sensoris, ya, struktur penting numpang lewat, proteksi, resonansi, dan tempat perlekatan otot-otot, ya itu secara fungsinya. Nah, baru kita lihat per itemnya, ya. Yang pertama adalah os frontal, ya os frontal yang mana? Yang di depan, front depan, yang mana ya ini. Jangan sampai salah ya. Saya iseng-iseng nanya lagi waktu skripsi, coba deh kamu sebutin satu aja nama tulang yang ada di tubuh kamu. Nggak tahu tuh. Gimana yuk? Cuma satu, saya nggak nanya macam-macam. Coba deh kamu sebutin aja satu tulang yang ada di tubuh kamu. Satu aja. Nggak tahu. Real nyata ya, nyata. Jadi ingat-ingat ya. Oh front. Ada itu ya. Saya nguji skripsi, saya tanya, karena topiknya kan anatomi, ya udahlah, saya iseng-iseng aja, siapa tahu bisa jawab. Kalau bisa jawab kan dia kebantu ya. Ya kan posisi sebagai penguji saya tanya paling gampang. Sebutin deh satu aja tulang yang ada di tubuh. Enggak tahu saya. Waduh. Enggak, mau dilisi enggak nih skripsinya? Ya itu. Ya, balik lagi. Nih di tempurung kalian ada os frontale, ya kening kalian nih, ya sampai nggak tahu ya os frontal. Kalau kita lihat, ya ini ada bagian yang lebar, ya ini biasanya orang pintar nih, keningnya lebar, gitu ya, menonjol. Itu yang disebut sebagai squama frontalis, yang lebar ini namanya squama frontalis nih. Kemudian yang ada hubungannya dengan rongga orbita ini dekat rongga bola mata itu disebut sebagai pars orbitalis. Orbita kan rongga bola mata ya. Ini squamanya yang gedenya yang hubungannya dengan mata disebut sebagai pars orbitalis. Apalagi yang penting di frontal ada lubang nervus supraorbitalis. Yang mana dok? Di sini. Ini ada lubang kecil. Ini. Foramen supra. Supra artinya di atas. Ya, orbitalis ya di atas orbita. Ini tempat lewat apa dok? Ya nervus supraorbitalis. Sebenarnya nggak sulit ya ini ya. Kalau saya tanya iseng-iseng, foramen supraorbitalis tempat lewat apa? Nervus supraorbitalis. Ya benar ya kayak gitu. Biasanya saya jarang uji memori. Ya, saya bisa menguji logika kalian biasanya. Kemudian kita lihat di sini sudah saya sebutin juga. Ini pastinya nggak padat. Kalau kita scan, kita rongsel di sini ada lubang. Ya di dalam tulang frontal ini, os frontal ini ada lubang yang disebut sebagai sinus frontalis. Ya buat apa dok? Resonansi. Ya udara. Ya. Terakhir, ya kita lihat poin pentingnya dari tulang ini adalah untuk proteksi lobus frontalis. Otak kalian itu ada pembagian-pembagian. Nama-namanya
Ya, yang di depan ini bagiannya apa namanya dok? Lobus frontalis. Ya, di belakangnya ada bagian otak yang disebut sebagai lobus frontalis. Ya, dia memproteksinya. Selain itu apa lagi yang penting dari tulang ini? Ini ya sinusitis. Kalian tahu nggak sinusitis apa? Sinusitis. Kalau ada itis berarti artinya peradangan inflamasi. Ya, peradangan atau inflamasi bisa terjadi di mana saja. Salah satunya di sini. Kok bisa dok? Ya bisa biasanya khas bener nih. Nyerinya di kening kalau sinus frontalisnya kena. Nyerinya di pipi, di muka kalau sinus maksilarisnya kena. Ya, kok bisa dok? Ya bisa. Dia lubang, ya. Kemudian dari lubang ada drainase. Lubang ini biasanya berisi cairan mukus sedikit, ya. Kemudian di sini maksila juga sama, ada lubang dan cairannya itu selalu di drain, dibuang keluar. Orang-orang yang sakit batuk, pilek berulang nggak berobat, ya. Misalnya ada virus, bakteri nongkrongnya di sini di rongga hidung, lama-lama dia akan ngerembet ke sini, ke maksila, bisa naik sampai ke frontal. Ya, dia terinfeksi, mengalami inflamasi yang disebut sebagai sinusitis. Nah, benar ya, keningnya nggak tahu kok sakit, ya mau sholat sujud sakit, ya nyium bau yang aneh-aneh, nyium apa? Oh, ada bau busuk ya. Nah, itu asli benar. Ya, oh, nyium bau busuk, nggak ada apa-apa. Ya, kemudian ingusnya aneh-aneh, warna hijau, macam-macam. Ya, itu khas benar, sinusitis. Ini yang saya sebut tadi foramen supraorbitalis, ya, penting pada blok anestesi lokal. Ya ini, ya, biasanya nih yang terkait, ini ada lubang-lubangnya supraorbitalis atau foramen yang di bawahnya ini. Biasanya kalau operasi mata nih ya, operasi mata dia mau ngeblok anestesi. Ya, salah satunya disuntik aja zat anestesi di sini, ya, di sekitaran sini. Nggak dimasukin bener, nggak, nanti rusak nervesnya. Di sekitaran kita diraba dulu, pasti diraba, dipalpasi, oh di sini kira-kira ada lubang. Di sekitaran kita deposit zat anestesi lokal sehingga sisa sekitarnya ini akan mengalami mati rasa. Ya, baru aman untuk operasi bagian mata. Itu salah satu aspek penting dari supraorbitalis. Ini yang saya sebut tadi, ya, sinus os frontale punya lubang, ini sinus frontalis. Maksila punya lubang, sinus maksilaris. Ya, tulang yang lain, etmoid, ya, juga punya sinus. Yang posisi ini yang sering meradang atau mengalami inflamasi yang disebut sebagai sinusitis. Ya, jalannya udah saya tunjuk tadi ya. Sudah beres. Sekarang kita lihat tulang yang kedua adalah os parietale. Ya, 1, 2 membentuk atap kranium. Atap nama lainnya adalah kalvaria. Ya, jangan sampai nggak tahu atap, ya, atau kalvaria. Yang mana dok? Ini 1, 2. Ya, ini ingat-ingat ya, di depan dia berbatasan dengan os frontale melalui sutura, ya, coronalis. Ini kan ada nih. Ini. Ya, biasanya gampang kayak gini ya. Jadi os parietale berbatasan dengan os frontale melalui sutura apa? Ya, coronalis nih. Lihat ya. Kemudian di antara kedua parietal, suturanya apa namanya? Sagittalis, ya. Kemudian dengan os occipitale, suturanya apa namanya? Lambdoidea. Jadi ingat coronalis, sagittalis dan lambdoidea. Ya, kayak gini yang biasanya keluar ujian. Ya. Ingat ya. Selanjutnya apa yang mesti kita lihat? Nih, kalau kita lihat dari daleman, ya, saya potong di bit sagittalis tengkoraknya nih. Ya. Kok kayak gini dok? Ada alur-alur. Iya. Tempat lewat apa nih? Ada yang tahu nggak yang kayak gini? Alur tempat apa? Ya, pembuluh darah. Ya, pembuluh darah apa namanya? Yang biasanya nemplok di sini. Arteri. Meningia media. Meninges, ada yang pernah dengar nggak? Iya, belum ya, kuliah otak. Udah belum kuliah otak? Belum. Selaput pelindung otak itu namanya meninges, ya, meninges. Ngenes ya. Nah, arterinya namanya arteri meningia media. Ini ya kayak gini, biasanya ditanya nih zaman dulu, enak bener nanyain. Ini apa sih? Sukus apa? Kalau kalian nggak tahu,
ya alur yang namanya sulcus. Tinggal tambahin kira-kira tempat lewat apa, ya arteri, ya sulcus, arteri, menengia, ya gitu. Ya kalau ngarang pakai logika nanti, wah ini bener, ya. Ini ya alur-alurnya yang ada di interior dari parietal ya. Fungsinya buat apa? Untuk proteksi lobus parietalnya, sama aja. Di sini ada bagian otak yang disebut sebagai lobus parietalis. Ya. Nah, ini poin penting. Ya, orang dengan ya trauma capitis, kalian kalau naik motor lagi-lagi biasanya mobil benar nggak pakai helm ya. Tuh, pakai helm ya. Ini ya kalian jatuh, kepala kalian itu kebentur trotoar, ya fraktur tuh, bisa fraktur ya tengkorak kalian nih. Ya, yang sering kena ya ini arteri meningianya sering kena ya. Wah ini bahaya nih. Kenapa? Ya kalau ini retak frontal kemudian merusak, meruntuhkan, merobek arteri di sini, kalian bisa bayangin perdarahan. Ya. Perdarahannya karena ruangannya sempit. Mau lari kemana darahnya? Kan ruangannya sempit. Ya, di antara selaput meningas dengan tulang posisinya. Makanya dia akan luar biasa. Ya luar biasa apa progresnya. Sekarang nggak apa-apa, pulang nanti sudah pingsan. Ya cepet bener. Nekan kemana-mana darahnya. Jadi ini sering cedera, sering robek pada kasus fraktur trauma, misalnya ya naik motor kayak gitu, ya. Sehingga menyebabkan perdarahan. Perdarahannya apa? Kita sebut sebagai hematom, ya. Perdarahan, kumpulan darah itu kita sebut sebagai hematoma. Posisinya ada di epidural. Nah ini nanti dokter Eri, dokter siapa yang ngajar otaknya? Siapa yang ngajar otak kalian? Sini secara pusat. Dokter siapa? Jadwalnya. Dokter Odis atau dokter siapa? Ya, dokter Odis nanti ngasih bentuk-bentuk perdarahan. Jadi kalian minimal udah ada info pendahuluan ya, bahwa fraktur di parietal bisa merusak arteri meningia media. Dampaknya adalah perdarahan atau hematom ya epidural. Ya. Dah, beres. Sekarang kita lihat tulang berikutnya, os temporale. Yang mana dok nih? Yang warna ungu ya, yang mana ungu, yang sering korek-korek kuping ya, pakai apa? Biasanya kalian korek kuping pakai jari gue, hati-hati korek-korek pakai. Biasanya pakai apa ya korek-korek kalian? Pakai cotton bud ya. Hati-hati pakai cotton bud. Hati-hati kenapa dok? Itu kapasnya nyangkut, tarik keluar kok enggak? Kok ini nggak ikut keluar ya? Nah, gelagapan. Ya. Atau pakai apa yang biasanya satu lagi? Biasa untuk jepit rambut itu apa tuh? Ada ya orang-orang ibu-ibu zaman dulu tuh ada kan jepit rambut kecil-kecil gitu ya. Wah itu korek. Yang dikorek-korek ya ini, ya liang telinga yang ada di os temporal. Ya. Hati-hati ya, bisa kemana-mana nih kalau infeksi ke sini ya, ke depan, ke belakang, ke dalam karena otak. Oke, sekilas info. Nah, ini temporale merupakan tulang yang paling kompleks di antara osos yang ada di kranium. Ya. Selain banyak lubang, ya tempat macam-macam, dia juga membentuk persendian dengan os mandibular, temporo mandibular joint (TMJ). Ya, yang mana dok? Tinggal lihat aja. Ya, ini adalah os temporale yang warna ungu. Tinggal lihat yang ada keterangan mandibulanya. Ya, oh di sini bisa, iya bisa di sini. Ya, fossa mandibularis. Kalau kita lihat, ya pembagian dari temporale ada yang namanya squamosa. Lihat ya, kalau tadi frontal saya sebut squama frontalis, squama berarti dia yang paling lebar. Kalau ini ditanya pars squamosa dari os temporale, yang mana dok? Cari aja yang paling lebar. Oh yang ini dok, udah bener. Ini ya. Oh ini yang paling lebar, yang warna ungu yang pars squamosa. Ya, squamosa ya benar. Yang lain apa dok? Pars petrusa, tympanica, mastoid. Ya, tympanica ya ada hubungannya dengan timpani, liang telinga. Mastoid. Tahu nggak cara cari mastoid kalian? Gimana cara cari mastoid? Prosesus mastoid yang mana? Di belakang telinga ya.
belakang telinga ada tonjolan. Caranya gimana? Caranya noleh ya, noleh. Ini ada otot apa nih yang keraba di leher? Ya. Apa nama ototnya? Sternocleidomastoideus. Ya raba aja otot noleh ini keraba yang langsing-langsing keraba otot, lusurin dia pasti tempel di prosesus mastoid. Pars mastoide ya dari os temporal. Mau cari bagian ini ya raba aja ya otot yang ada di leher ya, sternocleidomastoideus. Kemudian kita lihat ya, pars petrosa itu mengandung koklea dan labirin vestibular. Yang mana dong nggak kelihatan dari luar? Ada yang tahu nggak koklea itu buat apa? Rumah siput buat apa? Saya Buat rumah siput buat apa? Fungsi pendengaran. Jadi kalau ditanya organ yang terkait fungsi pendengaran itu yang disebut sebagai koklea, posisinya ada di os temporale. Yang mana dok? Pars petrosa. Ini nggak kelihatan dari luar. Mau lihat mesti kita potong ya. Itu yang pertama. Dan keseimbangan labirin vestibular. Vestibular itu artinya keseimbangan ya. Kalian bisa berdiri satu kaki ya, bisa mejem nggak jatuh ya, kerja ini ya. Organ ini ada di os temporal pars petrosa. Ya inilah kenapa sangat kompleks, sangat penting. Dia punya pendengaran, dia punya keseimbangan, semuanya ada di temporal. Ya. Selain itu pentingnya apa lagi ya, tempat lewat struktur saraf yang nanti kita cek ya di belakang. Ya, nih ini detailnya, wah banyak ya dok, banyak. Ini yang saya sebut tadi, metes acousticus externus. Kalian korek-korek kuping, lubangnya itu yang kita kenal sebagai MAE, lubang telinga luar yang kelihatan dari luar itu MAE. Ya, metes acousticus externus. Saluran yang sering dikorek-korek ini ya ini. Ya, masukinnya lewat mana dok? Koreknya lewat MAE, metes acousticus externus, lubang telinga, simpelnya kayak gitu. Ini apa dok ya? Saluran untuk menuju ke telinga tengah. Telinga tengah kan ada tulang-tulang pendengaran ya. Kemudian itu acousticus internus. Ya ini nggak kelihatan. Mau lihat ini kita mesti buka ya. Tempurungnya kita potong, lihat dari dalam, baru kelihatan MAI-nya. Tempat lewat nervus 7 dan 8. Nervus 7, nervus apa? Facialis apa artinya? Wajah ya. Vestibulo koklear, vestibulo buat apa? Keseimbangan. Koklear buat pendengaran. Jadi 7 facialis, 8 vestibulo koklearis lewat lubang telinga dalam. Ya. Yang mana dok nanti saya tunjukin ya. Kalau sini nggak kelihatan. Saya mesti potong, kemudian dilihat dari dalam, baru kelihatan lubang dalamnya. Jadi di sini yang pentingnya temporalis ribet kalau ada masalah di tulang ini, bisa kena macam-macam. Pendengaran bisa kena, keseimbangan bisa kena, muka kalian bisa lumpuh. Karena ada nervus facialis. Ini sudah saya sebut tadi mastoideus, tempat nempel SCM. Saya sampai nggak tahu kalau orang bicara SCM ya, sternocleidomastoideus. Nempelnya di mana? Prosesus mastoideus, os temporal. Saya sampai nggak tahu ya. Kemudian apa yang penting lainnya dari tulang ini? Ada prosesus styloideus. Tempat nempel apa dok? Musculus styloideus. Sebenarnya banyak, bukan cuma satu ya. Yang kayak gini biasanya saya nggak nanya ya untuk ujian ini tempat nempel apa, kecuali ada clue nih. Styloideus tempat nempel apa? Otot styloideus. Sama namanya ya, styloideus. Ini bedanya apa nih menurut kalian? Prosesus styloideus dengan musculus styloideus, bedanya apa? Ada? Ada huruf H ya, benar. H dengan O itu apa tuh? Hyoid. Hyoid apa artinya hyoid? Tulang apa? Tulang
Lidah itu ada Tulang. tulang, os hyoid. Ini prosesus styloideus, ini tempat nempel ini. Nah, yang lain apa yang pentingnya dari temporal? Ada lubang banyak, ya pasti, ya. Jadi kalian keep dulu, ya. Kita lihat yang ngetop nih. Yang apa dok? Yang ya coba deh kita lihat ya. Kanalis carotid, ini bahasa Inggris nih ya. Carotid canal atau kanalis caroticus, tempat lewat arteri Carotis internal. Ya, ya. Ingat-ingat aja ya, namanya mirip-mirip biasanya. Kalaupun saya tanya yang kayak gini, jawabannya mirip-mirip. Ya kanalis carotis, ya tempat lewat ya arteri carotis tempat lain gitu. Foramen jugularis, tempat lewat apa? Vena jugularis internal. Ya. Dan ada teman-temannya 9, 10, 9, 11. 10, 11. Ini apa nih? Yang tahu nggak? 9, 10, 11. Hah? Ya, nama dari nervus cranialis. Ya. Coba deh saya tanya sekali lewat. Jadi os temporale itu ada hubungannya dengan nervus cranialis nomor berapa aja? 7, 8, 9, 10, 11. Nanti dokter Odis yang kasihin buat apa dok? 9, 10, ya nanti aja. Ya. Penting kalian tahu nomor 7 buat kalian cemberut, ya mesem-mesem, senyum-senyum gitu nervus 7. Ekspresi muka kalian. Ya. Yang hobinya cemberut seharian, ya ini kerjanya berat ya. Cemberut itu berat. Kontraksi terus otot mukanya, itu kerja nervus 7-nya itu bukan main ya. Dibanding dengan senyum. Nah, tapi jangan senyum seterusan ya. Nanti Tidur sih. nervus 8 juga saya jelasin. Jadi kalian ingat-ingat temporalis. Os temporale ya ada hubungannya dengan nervus cranialis 7, 8, 9, 10, 11 dan beres ya. Lewatnya di mana dok? Foramen jugularis. Ini saya flip balik ya ke koran kalian, tinggal cari lubang-lubang yang ada di warna ungu. Yang mana ya? Jugularis. Ada enggak? Jugular foramen nih ya. Ya, sini lubangnya. Nanti waktu praktikum coba deh, ketemu nggak kalian kayak gini? Ya, cari ya. Ya itu yang penting-pentingnya. Carotis, jugularis dah. Selanjutnya. Udah beres, os temporale. Kemudian yang selanjutnya adalah os occipitale. Yang ini yang di belakang. Ya, membentuk basis kranio posterior ya, atau fossa kranio posterior. Cekungannya. Apa yang penting di sini tinggal lihat gambarannya, ada lubang-lubang gede yang kita sebut sebagai foramen magnum. Tempat lewat apa? Ini sudah saya sebut tadi. Medulla Tempat lewat spinalis. medulla spinalis dan arteri vertebralis. Kemudian ada condylus occipitalis. Dia berseni dengan os atlas. Ada yang tahu nggak atlas itu apa? Os apa nama lain os atlas? Apa ya? Terus bagian Os vertebra cervicalis satu. nomor 1 ya. Jadi kalau ditanya yang bersendi dengan tulang vertebra cervicalis 1 itu bagian tulang tengkorak yang mana? Yang jawabannya yang os occipital. Nggak ada ceritanya vertebra cervicalis bersendi dengan temporal, nggak ada. Nggak ada ceritanya dia bersendi dengan maxilla mandibula, nggak ada. Kepala kalian itu sendinya dengan sini occipital. Nah, di mana dok bagiannya? Bagiannya adalah condylus occipitalis. Yang mana dok? Ya ini ya di samping lubang gede ini nih ya. Nih. Kanan kiri ini permukaan sendi dengan C1. Ya itu yang penting-penting ya. Selain itu apalagi kita lihat poin penting dari os occipitale ya. Lewat nervus 12 kanalis hipoglossus. Wah ribet ya, banyak ya, lubang-lubangnya banyak. Nah, kalian keep dulu aja ya. Ya. Kanalis mana tadi? Hipoglossus ada nggak? Biasanya sih nggak begitu jelas yang kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Oh ini ada. Dari samping ya, mau cari yang kayak gini.
Wah repot ya kalian ya. Nanti coba deh, ada nggak nanti kita cek preparatnya ada nggak potongan mid sagittal. Kalau mau cari lubang sekecil ini, analis hipoglosus. Nah, tempat lewat apa dok? Nervus 12. Jadi kalian sudah paham 7 sampai 11 lewat yang warna ungu, 12 lewat yang warna hijau ya, os occipital. Ya, jadi yang paling banyak itu lewat sini ya, os temporal. Selain itu tempat nempel otot yang disebut sebagai linea nuki. Ya ini lagi-lagi ditanya benar kayak gini ya. Kalian punya nih ya. Nanti raba-raba deh kepalanya boleh deh. Oh iseng-iseng kok ada tonjolannya. Ada nggak tonjolan di belakang kepala kalian? Coba raba deh. Ada yang nonjol ya. Itu namanya ini protuberansia occipitalis externa. Yang nongol diraba itu keraba nonjol. Ini satu. Di bawahnya sedikit. Ya enggak. Ya, di kanan kirinya nih. Linea nuke superior. Ini tempat nempel otot, simpelnya kayak gitu deh. Di bawahnya juga ada garis. Enggak keraba ada kalau dari luar. Linea nuke inferior. Tempat nempel otot. Ya nanti dokter Indri atau siapa yang ngasih materi otot ya. Oke. Sampai di sini udah ngantuk belum? Ngantuk. Yang punya kopi boleh diminum ya. Silakan diminum. Kita lebih kurang setengah jam lagi. Tapi jangan makan ya. Makan ngantuk, kopi nggak ngantuk. Kita lanjutkan, tulang berikutnya adalah os sphenoidale. Ya, kalian perhatikan pada potongan basis krani yang seperti ini yang warnanya hijau, ini adalah os sphenoidale. Sphenoid. Ya, biasanya orang bicara yang kayak gini. Kalian harus ingat, ini adalah keystone. Ya, kalau ditanya keystone dari skull, dari cranium, keystone itu apa artinya? Apa arti keystone? Key apa artinya? Kunci, tulang kunci. Apa tuh maksudnya? Ada yang tahu nggak? Keystone, tulang kunci. Kenapa disebut keystone? Sphenoidale? Karena tulang ini bersendi dengan semua tulang cranium lainnya. Ke depan dia kena, kanan kiri kena, bawah kena, atas kena. Dia bersendi dengan bagian tulang kranium lainnya. Itulah kenapa disebut sebagai keystone ya, tulang kunci karena dia bersendi dengan bagian tulang kranium lainnya. Sangat penting, dia akan mensupport ya, mengunci ya, memfiksasi bagian tulang yang lainnya. Ya ini di depan dipegang, di belakang dipegang nih ya, lihat. Oh, depan dia akan ke frontal, kemudian ethmoid ya. Di anterior bersendi dengan ethmoid, kemudian frontal, ya, di lateral dia bersendi dengan yang lain, temporal, ya, kemudian parietal, di belakang occipital, ya, semuanya dia kena, ya, yang mayor ya, yang gitu. Itulah kenapa disebut sebagai keystone dari skull atau cranium. Yang sampai ingat ya, yang kayak gini-gini ya, sphenoid. Pembagiannya ya, ada yang disebut sebagai corpus. Corpus itu yang biasanya paling gede ya. Corpus itu adalah badan, kemudian ala mayor, ala minor, dan prosesusnya. Tinggal lihat gambar aja ya, yang kayak gini ya. Ini corpusnya, ini adalah ala mayor, sayap besar lah ya, little wing. Kemudian ini ala minor ya. Apa sih? Ya, kemudian tonjolan-tonjolannya ini adalah prosesusnya. Itu adalah pembagian dari sphenoid secara umum. Sekarang kita lihat kenapa kita harus belajar ini tulang sphenoid. Ya, kalau kita lihat dari basis krani yang kayak gini, ya, saya zoom. Ya, saya tanya deh, di sini kira-kira ada apa nih di tengah-tengah? Ayo, kira-kira di tengah ini ada organ apa menurut kalian? Hipofisis ya,
fossa hypophysalis. Di sini tempat nongkrongnya glandula hipofisis. Ya. Oh iya. Yang namanya apa dong? Tempat nongkrong glandula ini adalah sella turcica. Kalau ditanya sella turcica, posisinya ada di sphenoid. Ya, sphenoid. Ini yang penting ya. Yang sampai nggak tahu orang-orang bicara pelajaran hipofisis anterior, hipofisis ya posisinya ada di mana ya, di sini. Sella turcica, nama tulangnya sphenoid. Ya. Nih kalau dilihat dari depan, wah ribet ya, ribet. Makanya tadi saya wanti-wanti di depan, ini topik deskriptif anatomi yang sangat memusingkan ya. Jadi, banyak lubang dan harus tahu. Ya harus nggak tahu? Nggak harus ya. Ya minimal ada beberapa yang kalian ingat ya. Coba kita lihat deh sama-sama. Saya tes lagi, temporal nervusnya nomor berapa aja tadi? 7, 8, 9, 10, 11. Occipital nomor berapa? 12. 12.